Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sania Nurul Jana, NPM D1A 017022, jurusan Kesejahteraan Sosial Angkatan 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil resume buku yang berjudul Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan, karangan Swedi. Untuk memenuhi tugas kuliah yaitu Analisis Kebijakan Pembangunan, dosen pengampu Dr. Aris Munandar SOS MSI. Analisis kebijakan. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan. 1. Penyusunan agenda. 2. Formulasi kebijakan. 3. Adopsi kebijakan. 4. Implementasi kebijakan. Dan 5. Penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, bergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya. Arus utama dalam pembuatan kebijakan yang berjalan saat ini biasanya disebut sebagai model linear, model rasional, atau common size. Dalam pembuatannya, mengandalkan hasil analisis rasional dan dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan berimbang. Kebijakan disusun berdasarkan sejumlah langkah serial, dimulai dengan merumuskan isu dan masalah serta diakhiri sejumlah kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut. Biasanya, urutan model linear dalam pembuatan kebijakan adalah 1. Mengenali dan merumuskan isu yang diperkirakan sebagai masalah. 2. Merumuskan segenap tindakan untuk mengatasi masalah atau gap. 3. Memberi bobot terhadap alternatif tindakan dengan mengenali resiko dan hambatan yang mungkin terjadi. 4. Memiliki tindakan sebagai kebijakan yang dianggap paling benar. 5. Pelaksanaan kebijakan. Dan 6. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam model ini diasumsikan pembuatan kebijakan bertindak rasional dalam mengikuti tahap demi tahap pelaksanaan pembuatan kebijakan dan dapat menggunakan seluruh informasi yang diperlukan untuk menetapkan keputusan-keputusannya. Apabila masalah tidak dapat dipecahkan melalui segenap tindakan yang telah ditetapkan, kesalahan biasanya tidak dialamatkan pada isi kebijakan itu sendiri, melainkan pada pelaksanaannya. Kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan biasanya dialamatkan pada lemahnya political will, terbatasnya anggaran sumber daya manusia, serta lemahnya manajemen. Analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Metode kuantitatif. Metode kualitatif dan kuantitatif merupakan dua perbedaan yang berkembang dalam riset ilmu sosial, termasuk kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif, karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik, sehingga dapat mengurangi subjektivitas dan bersifat bias. Pendekatan kualitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah, sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik, dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Sebaliknya, pendekatan kualitatif cenderung subjektif, di mana pandangan peneliti biasanya menjadi bagian dari kesimpulan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan dengan situasi tidak terlalu jelas apa yang sesungguhnya dicari dalam suatu penelitian, berbeda dengan pendekatan kuantitatif, di mana sudah diketahui yang akan dicari dalam suatu penelitian sebelum penelitian dilakukan.
Pada pendekatan kualitatif, fokus penelitian menjadi lebih jelas saat penelitian dilakukan. Perbedaan antara metode kuantitatif dan kualitatif dapat juga dilihat dari pengumpulan dan analisis data. Pada model kualitatif, pengumpulan data biasanya tidak dilakukan secara random, tetapi dengan tujuan tertentu. Menurut Erianto, metode kuantitatif merupakan metode riset untuk mengukur secara akurat tentang suatu perihal yang dikaji, sedangkan metode kualitatif lebih cenderung meneliti fenomena dan rincian deskripsi dari suatu perihal. Pendekatan partisipatif. Pada awalnya, pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional. Dua di antara banyak metode penelitian konvensional yang menjadi sasaran kritik antara lain penelitian-penelitian yang terlalu banyak menggunakan logika sains dan penelitian-penelitian etnometodologis. Penelitian menggunakan pendekatan sains dinilai banyak mengandung kelemahan, antara lain 1. Banyak menghasilkan pengetahuan yang empiris, analitis, dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi objek, dalam hal ini masyarakat lokal. 2. Banyak bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan rekayasa sosial. Dan 3. Memungkinkan terjadinya pencurian terhadap kekayaan pengetahuan lokal oleh peneliti, sehingga sangat berpotensi untuk menyebabkan penindasan terhadap masyarakat lokal. Pendekatan etnometodologis meskipun berusaha memahami kehidupan sehari-hari masyarakat, mencoba menghasilkan pengetahuan yang bersifat hierotis dan meyakini adanya makna di balik fenomena sosial, tetapi cenderung untuk menghasilkan pengetahuan yang hanya bisa memanfaatkan realita. Sebagai alternatif, dimunculkan pendekatan partisipatif. Kepentingan pendekatan ini adalah pelibatan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses sharing of knowledge antara peneliti dengan masyarakat. Proses analisis dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil analisis tersebut langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk disusun rencana tindakan bersama. Ukuran dari pendekatan ini adalah terjadinya perubahan sosial. Analisis multi-kriteria. Analisis multikriteria merupakan metode analisis kuantitatif yang membantu memudahkan pengembalian keputusan dari berbagai situasi pengambilan keputusan dengan berbagai opsi yang tersedia. Pengambil keputusan seringkali tidak mudah dilakukan apabila menyangkut berbagai kriteria maupun dampak yang mungkin timbul terhadap berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder, sehingga menjadi kompleks. Terdapat berbagai metode yang dapat dikelompokkan dalam analisis multikriteria. Secara sederhana, metode ini membandingkan berbagai opsi keputusan dengan kriteria yang ditentukan dan melakukan pembobotan terhadap masing-masing opsi dan kriteria. Pemilihan opsi dan kriteria ini dilakukan dengan melibatkan peran serta para pakar atau pihak-pihak terkait dengan topik yang dikaji. Analisis stakeholder. Analisis stakeholder menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan ini meliputi orang dan organisasi yang terlibat ataupun terkena dampak dari suatu perencanaan. Pemahaman yang jelas atas peran dan kontribusi potensial dari berbagai stakeholder merupakan prasyarat utama bagi proses perencanaan partisipatif. Beberapa manfaat dari analisis stakeholder adalah 1. Memberikan gambaran jelas tentang stakeholder yang ada pengalaman dengan proses perencanaan partisipatif. 2. Memberikan kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi dan dinamika masyarakat. 3. Memberikan data yang diperlukan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan teknik pelaksanaan perencanaan pembangunan. Serta 4. Menyediakan data dasar bagi kepentingan evaluasi dan monitoring perencanaan partisipatif. Analisis prospektif. Analisis prospektif adalah suatu cara atau pendekatan untuk analisis beragam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan berdasarkan situasi saat ini. Analisis prospektif tidak sama dengan peramalan, karena situasi saat ini tidak dapat digunakan untuk meramal masa depan. Pendekatan prospektif menekankan pada proses-proses evaluasi jangka panjang, sehingga dimensi waktu menjadi salah satu unsurnya.
Analisis prospektif ini adalah salah satu dari metode dengan pendekatan sistem atau pendekatan holistis. Tujuan dari analisis prospektif adalah 1. Untuk mendefinisikan tujuan pembangunan jangka panjang dari sistem yang dipelajari. 2. Untuk menentukan strategi yang akan diikuti agar sistem mencapai tujuan. 3. Untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan, tujuan umum, dan strategi yang muncul dari analisis prospektif yang berguna untuk menentukan prioritas dalam proses perencanaan. Terdapat 3 langkah yang harus dilakukan dalam analisis prospektif, yaitu 1. Mengidentifikasikan faktor penentu di masa depan. 2. Menentukan tujuan strategis dan kepentingan pelaku utama. Serta 3. Mengidentifikasikan dan mendistribusikan evolusi kemungkinan masa depan. Analytical Hierarchy Process atau AHP. AHP dikembangkan oleh Thomas L. Santee pada tahun 1970-an. AHP merupakan salah satu model pengembalian keputusan multikriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia, di mana faktor logika, pengalaman pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimasikan ke dalam suatu proses sistematis. Pada dasarnya, AHP merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompok dengan mengatur kelompok tersebut ke dalam suatu hierarki, kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan pembandingan relatif. Pengembalian keputusan dalam metodologi AHP didasarkan pada 3 prinsip dasar, yaitu penyusunan hierarki, penentuan prioritas, dan konsistensi logika. Ada beberapa manfaat AHP, yaitu 1. Memadukan intuisi pemikiran, perasaan, dan penginderaan dalam menganalisis pengembalian keputusan. 2. Memperhitungkan konsistensi dari penilaian yang telah dilakukan dalam membandingkan faktor-faktor yang ada. 3. Memudahkan pengukuran dalam elemen. Dan 4. Memungkinkan perencanaan ke depan. Trade-off Analysis atau TOA. TOA merupakan suatu proses di mana stakeholder dilibatkan untuk memperbandingkan strategi-strategi pengelolaan yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kegiatan. Proses ini membutuhkan informasi untuk dapat menjawab pertanyaan stakeholder mengenai dampak dari setiap kegiatan yang berbeda terhadap sumber daya yang dipermasalahkan. Mengorganisir informasi sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan digunakan merupakan sistem utama dari analisis trade-off. Dengan kata lain, analisis trade-off merupakan alat yang dapat membantu pengembalian kebijakan, memahami konflik penggunaan sumber daya, dan preferensi stakeholder. Analisis ini dikenal sebagai sistem pendukung keputusan untuk mengkuantifikasi di antara indikator kunci keberkelanjutan di dalam alternatif skenario kebijakan. Hasil analisis digambarkan pada kurva trade-off yang intuitif dan mudah dipahami bagi pengambil kebijakan. Kurva trade-off ini memahami kuantifikasi aktual dari konsep pembangunan berkelanjutan. Hasil analisis trade-off memiliki kekuatan prediktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa model eksploratif dan prediktif. Terdapat 2 langkah penting dalam analisis trade-off yang digunakan dalam penelitian, yaitu analisis stakeholder dan analisis multikriteria. Multidimensional Scanning atau MDS. Metode MTS dapat memotret tingkat berkelanjutan pembangunan pada saat ini yang dilihat dari semua dimensi pembangunan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, hasil perhitungan atau analisis, ataupun data sekunder yang tersedia, maka setiap atribut diberikan skor atau peringkat yang mencerminkan berkelanjutan dari dimensi pembangunan yang bersangkutan. Skor ini menunjukkan nilai yang buruk di satu ujung dan nilai yang baik di ujung lainnya. Nilai buruk mencerminkan kondisi yang paling tidak menguntungkan bagi sistem pengelolaan. Sebaliknya, nilai baik mencerminkan kondisi yang paling menguntungkan. Di antara 2 ekstrim nilai ini, terdapat 1 atau lebih nilai antara, bergantung dari jumlah peringkat pada setiap atribut.